Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel ini. Semoga Allah memberikan kedamaian terhadapmu, terhadapku, dan terhadap kita semua. Jika kamu pertama kali melihat channel ini, perkenalkan ya, aku Kifata, yang insya Allah kita akan berbicara secara santai seputar agama Islam. Pada kali ini, izinkan aku bercerita seputar pengalaman aku berjerawat. Pada tahun 2018, mendapatkan ujian dari Allah berupa jerawat. Pada saat itu jerawatnya masih 1, 2, 3 seperti itu. Namun lambat laun jerawat tersebut menjadi semakin banyak. Nah, sebelum berbicara mengenai hikmahnya, kita harus mengetahui dulu apa penyebab dari jerawat. Beberapa faktor diantaranya adalah faktor hormon, kemudian faktor kesalahan memakai skincare atau make up, dan juga pencernaan kita yang kotor. Pengalamanku dahulu, aku merupakan seseorang yang tidak peduli terhadap jenis skincare. Aku juga tidak menyesuaikan dengan jenis kulit aku. Padahal pada saat itu aku adalah seseorang yang berkulit wajah berminyak. Kulit wajah yang berminyak atau sensitif merupakan wajah yang kerap kali mudah untuk mendapatkan jerawat. Berdasarkan apa pengalamanku, ketika aku sudah struggle, ketika aku sudah seperti menyerah, selama hampir 2 tahun lebih aku berjerawat, dan aku memandang bahwa jerawat itu selalu hal yang negatif. Aku juga terus berdoa pada saat itu selama 2 tahun, namun belum kunjung sembuh, hingga akhirnya aku sudah menyerah. Ya Allah, aku menyerah seperti itu. Kemudian ketika aku menyerah, aku mulai mengintrospeksi diri dan menyadari bahwa oh iya, jerawat itu sebenarnya tidak hanya negatif tapi juga positif. Masya Allah. Nah, dampak negatifnya terlebih dahulu ya kita bahas. Dampak negatif dari jerawat adalah pertama, kita merasa tidak percaya diri. Ini adalah hal yang sering terjadi dan membuat kita depresi. Kita tidak percaya diri karena juga faktor dari pandangan orang lain terhadap kita. Kita yang berjerawat, kerap kali ketika berdiskusi dengan orang tersebut tidak melihat mata kita seperti normalnya berbicara. Mereka kerap kali melihat wajah kita yang berjerawat, entah itu pandangan mereka di pipi, entah pandangan mereka di dahi, entah pandangan mereka ada di dagu, dan lain sebagainya. Dan itu membuat kita tentu tidak nyaman dan menurunkan kualitas kepercayaan diri kita. Kerap kali orang-orang ini sebenarnya ingin berbuat baik dengan merekomendasikan skincare, merekomendasikan obat jerawat, namun cara mereka salah. Dan hal ini membuat toxic positivity bagi kita. Toxic positivity merupakan suatu dukungan, namun dengan cara yang salah. Dan ini mempengaruhi kesehatan mental kita. Sebagai contoh, ketika aku berjerawat dan aku berkumpul dengan teman-teman semuanya, ada satu teman atau 2 teman yang tiba-tiba ia membahas dengan keras, dengan suara yang keras, dan ia berniat untuk merekomendasikan beberapa produk jerawat. Dan pada saat itu, timingnya tidak pas. Seharusnya ketika ia ingin memberikan masukan, merekomendasikan, lebih baik dibicarakan secara empat mata. Sebenarnya kita paham maksudnya baik, cuma caranya salah, dan itu malah justru membuat kita semakin malu, membuat kita semakin takut untuk bersosial. Dan ketika aku menanyakan hal itu terhadap teman-teman yang berjerawat, mereka pernah mengalaminya juga. Jadi mari teman-teman yang alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah dengan tidak berjerawat, ketika ingin merekomendasikan produk atau ingin membantu, lebih baik dibicarakan dengan 4 mata saja. Hal ini lebih menjaga batin orang-orang berjerawat yang sudah mengalami depresi seperti aku pada kala itu. Hal ini juga meminimalisir dari perasaan sensitif seorang pejuang jerawat. Pejuang jerawat itu merupakan orang yang sensitif karena ia sudah depresi, benci terhadap dirinya, benci terhadap jerawatnya, bahkan benci terhadap penciptanya. Ini adalah hal yang pernah aku alamin, dan jika kamu yang saat ini pejuang jerawat namun tidak pernah membenci dirinya, mencintai dirinya, juga tidak pernah menyalahkan keadilan yang diberikan oleh Allah, Masya Allah, kamu hebat. Semoga kamu tetap berada di jalan ini ya. Dan bagi kamu yang pernah merasakan pengalaman seperti aku, yang ketika kamu mengaca, kamu sangat marah terhadap dirimu. Ketika kamu berdoa, kamu melontarkan perkataan, ya Allah, kenapa aku tidak sembuh? Ya Allah, apa yang membuat aku tidak sembuh? Aku sudah memakai berbagai skincare, aku sudah mencoba makan sehat, aku sudah berolahraga, namun kenapa aku tidak sembuh ya Allah? Kenapa harus aku? Kenapa harus bertahun-tahun? Subhanallah, semoga kita diberikan kesabaran, kita diberikan oleh Allah petunjuk.
Singkat cerita, sekitar hampir 3 tahun aku struggle dengan jerawat, dan sampai akhirnya ya Allah, aku menyerah. Aku sudah menyerah, aku sudah tidak tahu harus bagaimana. Itu membuat aku mulai menyadari dampak-dampak positif dari berjerawat. Pertama, seseorang pejuang jerawat yang sudah pasrah terhadap dirinya dan mulai melihat sisi lain dari jerawat. Dalam kata lain, sisi positif dari jerawat adalah ia mulai mengenal bagaimana merespon kebutuhan tubuhnya. Sebagai contoh, ia mulai memperhatikan kesehatan dan kebutuhan tubuh seperti tidak lagi membanggakan mulutnya. Seringkali orang yang jerawat juga disebabkan karena ia terlalu banyak makan gula, terlalu banyak makan gorengan, dan itu hanya memberikan kenikmatan sesaat di bagian mulut, di bagian lidah. Sedangkan di bagian pencernaan, seperti yang aku bilang tadi, bahwa salah satu penyebab jerawat adalah pencernaan. Dan hal ini ketika seorang pejuang jerawat sudah melihat bahwa, oh iya, dengan berjerawat aku mulai mengenal mana makanan yang akan membuat aku berjerawat, mana makanan yang sehat bagi tubuh aku, dan tidak hanya memanjakan mulutku saja. Seperti itu. Kemudian kita juga mulai memahami bagaimana cara merawat kulit. Yang sebelumnya kita jarang mencuci muka, atau kita juga jarang untuk olahraga. Kita mulai memperhatikan kesehatan tubuh kita. Ini sama seperti dengan poin pertama. Dampak positif lainnya adalah kita jadi mengetahui siapa teman atau sahabat atau pasangan kamu hanya memandang kamu dari fisik saja, tidak memandang dari kualitas diri. Dampak positif selanjutnya adalah menyadari bahwa kesembuhan itu hanyalah milik Allah. Kesembuhan itu datangnya hanya dari Allah. Mau kita memakai skincare semahal apapun, sebanyak apapun, serutin apapun, berolahraga, diet, makan sehat, dan lain sebagainya, ketika semua sudah dilakukan sesuai dengan rekomendasi dokter, sesuai dengan rekomendasi teman, sesuai dengan rekomendasi alumni jerawat, semuanya tidak akan pernah bisa tercapai kesembuhannya jika Allah tidak menghendaki. Itu yang membuat aku benar-benar merasa, oh, jadi ketika aku sudah pasrah seperti ini, pikiranku terbuka bahwa selama ini aku menggantungkan semuanya terhadap obat, aku menggantungkan semuanya terhadap skincare, aku menggantungkan semuanya terhadap semua usahaku. Namun aku lupa bahwa semua poin pertama dari ikhtiar tadi hanya bisa terlaksana dan disetujui hasilnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang dapat kita petik adalah kita pejuang jerawat menjadi ketergantungan terhadap kebutuhan kepada Allah. Yang sebelumnya kita hanya sholat hanya untuk menunaikan kewajiban, yang sebelumnya kita puasa hanya untuk menunaikan kewajiban puasa Ramadan dan lain sebagainya. Namun dengan cara berjerawat, intensitas dan kualitas kita beribadah semakin meningkat karena kita tahu bahwa kita butuh Allah, bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah, sekalipun itu obat jerawat paling manjur yang digunakan oleh berbagai artis, berbagai influencer, berbagai dokter, tetapi semua kesembuhan hanya kepada Allah. Dampak positif selanjutnya adalah kita dapat mengukurkan dosa melalui kesabaran menghadapi jerawat. 3 tahun aku berjerawat dan aku melihat bahwa jerawat itu hal yang negatif. Aku selalu marah, depresi, tidak percaya diri, dan itu membuat aku tidak sabar. Maka itu justru tidak menambah pahala bagiku, tidak mengukurkan dosa bagiku, dan aku sangat rugi pada kala itu. Namun saat ini aku mulai menyadari dan ingin berbagi kepada kalian bahwa ketika saat ini kamu sedang berjerawat, cukup bersabar, cukup tersenyum, ikhlas, insya Allah nanti sembuh. Karena kesembuhan itu datangnya dari Allah. Poin positif lainnya dari jerawat adalah kita bisa bermental baja. Kita pejuang jerawat adalah orang yang kuat, orang yang sering mendapatkan pandangan negatif, orang yang sering mendapatkan pandangan jijik, orang yang sering mendapatkan toxic positivity, dan lain sebagainya. Dan kamu menyerahkan semuanya kepada Allah, maka kamu harus siap-siap mendapatkan pahala dari kesabaran dan juga dosa-dosa kamu yang dikurangi oleh Allah. Masya Allah, begitu baiknya Allah terhadap kita, sehingga kita dari jerawat saja kita menggugurkan dosa. Dari hal yang kita benci saja, kita bisa membuat pahala dengan kesabaran. Semoga video kali ini manfaat bagi kamu, bagi kalian para pejuang jerawat. Aku berdoa semoga diberikan kesabaran, diberikan kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.